ada 3 hal yang istimewa dalam ayat ini. Yang pertama, Allah menyebutkan wa atainahu ahlahu wa maslahum ma'ahum, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam di usianya yang ke-70 tahun, setelah 20 tahun dalam penderitaan, Allah kembalikan semua yang pernah Allah ambil. Dulu Nabi Ayub punya sawah ladang gandum dan jelai yang menghampar, punya puluhan ribu hewan ternak. Itu semua Allah kembalikan, dan Allah lipat gandakan. Apa yang Allah lipat gandakan? Allah datangkan 2 jenis awan kepada Nabi Ayub. Satu awan itu menurunkan tetesan-tetesan emas setiap kali menyentuh lumbung gandum Nabi Ayub. Jadi dari awan bukan turun air, turun tetesan emas, sehingga lumbung gandum Nabi Ayub itu penuh emas. Awan yang satu lagi itu turun di atas lumbung jelai, jewawut. Kalau tidak ngerti jewawut, tanya tempat orang jual makanan burung, mana makanan burung perkutut. Nanti dikasih tahu ini. Nah, itulah jewawut, itulah jelai. Jadi di dalam lumbung jelainya Nabi Ayub itu dimasukkan oleh Allah perak melalui awan yang Allah utus, sehingga satu lumbung berisi emas penuh, satu lumbung berisi perak penuh. Di zaman itu emas dan perak itu harganya tidak karuan mahalnya. Dan kita bisa membayangkan dengan hamparan yang sangat luas gandum dan jelainya Nabi Ayub, kalau begitu berapa besar lumbungnya? Sebesar seperti itulah emas dan perak itu penuh. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Jadi Allah melipat gandakan keluarganya dan juga apa yang telah Allah ambil dulu. Kemudian Allah masih memberikan kelebihan lain kepada Nabi Ayub dengan mengutus ribuan belalang. Setiap kali belalang itu menyentuh badan Nabi Ayub, jatuh berubah menjadi emas. Begitu kelebihan yang Allah berikan atas penderitaan yang disikapi dengan keimanan dan kesabaran pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Jadi harta bendanya yang hilang Allah gantikan. Jadi kalau ada orang bilang hujan emas, itu bukan khayalan. Hujan emas itu sudah terjadi di era Nabi Ayub. Hujan perak itu bukan khayalan, sudah terjadi di era Nabi Ayub. Berubahnya belalang menjadi emas itu bukan khayalan, sudah terjadi di era Nabi Ayub. Karena Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, Allah melipat gandakan keluarga Nabi Ayub. Sebelum
cobaan datang, Nabi Ayub punya 5 anak. Setelah cobaan selesai, Nabi Ayub punya 48 anak. 24 laki-laki, 24 perempuan. 24 kali istri Nabi Ayub melahirkan. Setiap kali lahir 2 anak kembar. 24 kali melahirkan, lahir 48 anak kembar. 24 laki-laki, 24 perempuan. Itulah yang dimaksud dengan kami lipat gandakan keluarganya. 5 anak diganti dengan 48 anak oleh Allah. Dengan kembali Nabi Ayub menjadi kaya raya, kemuliaan yang kemarin hilang kembali muncul. Karena Nabi Ayub sangat pemurah. Emas yang ada pada diri beliau itu beliau bagi-bagikan kepada masyarakat Damaskus di zaman itu. Sehingga semua orang memuji Nabi Ayub. Yang pujian itu pernah hilang selama 20 tahun, sebentar saja kembali orang memuji-muji kedermawanan Nabi Ayub, kebaikan-kebaikan Nabi Ayub. Itu semua dikarenakan kesabaran dan kekuatan iman. Jadi kita harus yakin bahwa sebuah kesabaran akan melahirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Iman yang baik akan melahirkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti yang telah Allah coba kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam karena pernah bersumpah kepada Allah, yaitu dia akan memukul istrinya dengan 100 kali pukulan, maka sumpah itu harus dijalankan. Lalu Allah memberikan petunjuk bagaimana sumpah Nabi Ayub itu bisa dijalankan. Tapi istrinya itu tidak tersakiti, tidak terluka oleh 100 pukulan seperti yang diucapkan dalam sumpah Nabi Ayub itu. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ayub berkaitan agar Nabi Ayub lolos dari sumpahnya, memenuhi sumpahnya, tapi juga dia tidak menyakiti istrinya yang sangat solehah, yang sebenarnya tidak bersalah pada waktu itu, karena istrinya itu pergi ke dukun dengan maksud tidak tega melihat penderitaan suaminya, yaitu Nabi Ayub. Allah berfirman di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 44, wa khuz biyadika dighsan, dan ambillah seikat rumput, yang dalam seikat rumput itu ada 100 helai. Fadrib bihi, maka pukulkanlah seikat rumput yang 100 helai itu kepada istrimu. Wala tahnas, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Jadi Nabi Ayub bersumpah akan memukul istrinya 100 kali kalau dia sembuh. Allah sudah sembuhkan Nabi Ayub, sumpah itu harus ditunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Allah memberikan jalan keluar. Ambil seikat rumput yang terdiri dari 100 helai,
lalu pukulkan kepada istrimu. Dengan sekali pukul sudah mewakili 100 kali pukulan, karena satu ikat rumput itu 100 helai. Jadi sumpah bisa ditunaikan oleh Nabi Ayub, istrinya yang tidak bersalah ini juga tidak tersakiti. Begitulah kasih sayang Allah dalam menyelamatkan para hambanya. Kenapa Allah begitu baik kepada Nabi Ayub? Dijelaskan, inna wajadna sabiran. Karena sesungguhnya kami mendapatkan Nabi Ayub itu sebagai orang yang sangat-sangat sabar. Jadi sabarnya Nabi Ayub itu sangat luar biasa. Dijelaskan di dalam kitab-kitab tarikh, termasuk dalam kitab Qisasul Anbiya itu, ulat-ulat yang ada menggerogoti tubuh Nabi Ayub itu kalau jatuh, oleh Nabi Ayub diambil balik, dikembalikan ke badannya. Kalau kita kan dibersihkan, Nabi Ayub enggak. Ulat yang sudah jatuh diambil, taruh balik. Jatuh, taruh balik. Itu. Makanya Allah berfirman, inna wajadna sabiran. Sesungguhnya kami mendapatkan dia, Nabi Ayub itu dalam keadaan luar biasa sekali kesabarannya. Ni'mal abdu, dan dia adalah sebaik-baik hamba yang bersabar. Innahu awab, sesungguhnya dia Nabi Ayub adalah sangat taat. Ya. Jadi Nabi Ayub itu sangat taat dan sangat sabar. Jadi luar biasa sekali. Sehingga kisah Nabi Ayub ini oleh Allah disuruh kepada kita untuk kita perhatikan. Itu ada pada penghujung ayat ke-84 dari surat Al-Anbiya. Wa zikra lil abidin. Itu sebagai pelajaran bagi para hamba. Di dalam surat Shad ayat 43 Allah mengingatkan dengan kalimat wa zikra li ulil albab. Kisah Nabi Ayub itu hendaknya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan pikiran dan perasaannya. Bisa menjadi pelajaran bagi ulul albab. Bisa menjadi pelajaran lil abidin, bagi semua hambanya. Jadi kita harus belajar banyak kepada Nabi Ayub. Kita harus belajar banyak dari kisah beliau. Pernah jaya 20 tahun, pernah menderita 20 tahun. Pelajaran apa yang harus kita ambil? Pada saat kita jaya, disitulah kita berkesempatan berbuat baik, sebelum kejayaan kita itu diambil balik oleh Allah. Kemudian pada saat kita kehilangan kejayaan itu, maka bersabarlah dalam kekuatan iman yang kita miliki. Karena dengan kesabaran itulah Allah akan mengembalikan semua yang pernah Allah ambil, sebagaimana Allah memperlakukan Nabi Ayub alaihissalam. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menyelesaikan satu persoalan. Makanya kalau kita ada persoalan, jangan semata-mata kita mengandalkan akal pikiran kita. Kalau kita punya persoalan, akal pikiran kita pakai,
Tapi pendekatan spiritualitas, berdoa, bermohon kepada Allah juga kita lakukan. Dua pendekatan yang seimbang itulah yang akan mengantarkan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan dengan penuh kebaikan. Jadi inilah Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ayub yang hendaknya bisa menjadi iktibar, pelajaran besar bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, dan kita bisa mensyukuri nikmat itu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan selalu memberikan tambahan nikmat di dalam kehidupan kita. Demikian saja, kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.